Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Masih melanjutkan para sebelumnya, Gohan terus menyalurkan serangannya sementara Goku Black terpental dan mendarat kembali. Saat itu, Black menyadari bahwa semua usahanya terasa sia-sia. Dia tambahkan dirinya tidak mendapatkan keuntungan apapun karena harus menghadapi begitu banyak lawan sekaligus. Dia juga merasa telah menerima begitu banyak kerusakan selama pertarungan itu dan harus segera menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Di tengah kekesalannya, Black menyalahkan Goas dan Angel Kusu atas keadaan yang sedang dialaminya. Dalam pikirannya, jika bukan karena campur tangan mereka dan bantuan yang mereka berikan kepada pejuang lain, maka misinya seharusnya sudah selesai sejak lama. Karena itulah dia menganggap semua yang terjadi merupakan kesalahan para dewa tersebut dan berniat membantai mereka. Black langsung mengarahkan pandangannya ke atas dan melesat menuju Goas serta Kusu. Namun, sebelum dia berhasil mencapai mereka, Piccolo Orange tiba-tiba memanjangkan tangannya dan mencengkram kaki Black. Piccolo menghentikannya sambil menegaskan bahwa Black tidak akan pergi kemanapun sebelum menyelesaikan pertarungannya dengan mereka terlebih dahulu. Melihat dirinya kembali dihalangi, Black semakin marah. Dia mengutuk Piccolo dan menganggap Namekian itu terus-menerus mengganggu urusannya. Black merasa sudah muak dengan semua itu dan berniat melenyapkan Piccolo selamanya. Tapi sebelum dia sempat menyerang, Caroli bergerak cepat dan meraih tangan Black. Caroli mengatakan dia sudah menduga Black akan mencoba tindakan seperti itu. Dia menegaskan bahwa selama dirinya masih hidup, Black tidak akan bisa menyentuh siapapun yang ada di belakangnya. Caroli juga mengaku semakin marah karena melihat tindakan Black dan merasa bahwa keputusasaan lawannya mulai terlihat jelas. Dia bersumpah tidak akan berhenti sampai Black benar-benar dikalahkan. Di tempat lain, memperhatikan situasi mereka dan bertanya kepada Vegeta apakah persiapan yang mereka lakukan sudah cukup. Vegeta menjawab bahwa selama tidak ada yang menahan kekuatannya, maka rencana mereka seharusnya berhasil. Tidak lama kemudian, Piccolo kembali bergabung bersama mereka. Dia menyatakan bahwa pertarungan ini juga merupakan urusannya dan dia siap membantu mengakhirinya. Gohan berterima kasih kepada Piccolo lalu mengingatkan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu tersisa. Dia meminta Piccolo mulai mengumpulkan energi untuk Special Beam Cannon dan menunggu sampai mereka menemukan celah yang tepat untuk melepaskan semua serangan secara bersamaan. Sementara itu, di lokasi lain, Zamasu tampak masih hidup meskipun tubuhnya gemetar hebat akibat serangan yang sebelumnya diterimanya dari Goku Black. Dalam pikirannya, dia merasa harus turun tangan dan melakukan apapun yang diperlukan agar tidak ada yang salah dalam usaha mereka mengalahkan Black. Pada saat yang sama, Caroli masih terus menahan Goku Black. Dia mencengkeram kaki Black lalu membanting tubuhnya ke tanah berulang kali. Sambil melakukan itu, Caroli mempertanyakan bagaimana Black masih bisa menganggap dirinya sebagai ancaman terbesar di medan perang setelah menyaksikan kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Caroli tambahkan Black hanyalah seorang dewa jatuh yang sudah pernah mereka kalahkan sebelumnya. Takdir Black, dia tegaskan, telah ditulis sejak hari pertama mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Caroli melemparkan Black di kejauhan. Dia menegaskan bahwa sudah waktunya mengingatkan Black sekali lagi mengapa dirinya selalu ditakdirkan untuk gagal. Caroli juga merasa bahwa jika Black terus berbicara mengenai kekuatan seorang dewa sejati, maka dia akan menunjukkan seperti apa kekuatan yang benar-benar layak dimiliki oleh seorang dewa. Black perlahan bangkit kembali. Dia menganggap bahwa Caroli dan yang lainnya sama sekali tidak memahami dirinya. Black tambahkan tidak peduli berapa kali mereka mengejarnya, mereka tidak akan pernah bisa membunuh sesuatu yang tidak mereka pahami. Dia bersumpah akan terus melanjutkan pertarungan ini sampai akhir dan yakin bahwa dirinya bukanlah pihak yang akan jatuh. Sebuah pedang energi kemudian muncul di tangan Black. Dengan penuh keyakinan, dia kembali menegaskan berencana nol mortal akan tetap berjalan sampai seluruh makhluk panah di setiap sudut multiverse dibersihkan dan dihapus dari utopia yang ingin dia ciptakan. Baginya, tidak peduli apakah dia harus melawan satu lawan atau seluruh musuhnya sekaligus, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Dia merasa dirinya adalah sosok yang berdiri di atas segalanya dan tidak memiliki penantang yang mampu menandinginya. Dengan keyakinan itu, Black melesat ke arah Caroli. Dia yakin bahwa para Saiyan itu tidak akan sempat mengumpulkan cukup energi untuk menyerangnya tepat waktu
dan percaya bahwa Karoli akan mati sebelum rencana mereka berhasil. Namun secara mengejutkan, Zamasu masa depan tiba-tiba muncul di antara Karoli dan Goku Black. Akibatnya pedang energi Black langsung menembus dada Zamasu. Black terkejut melihat tindakan tersebut. Dia tidak mengerti mengapa Zamasu rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi seseorang yang selama ini dianggap musuh. Black tambahkan tindakan itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Tapi Zamasu justru mengatakan bahwa satu-satunya orang yang sedang menggali kuburannya sendiri adalah Goku Black. Dia mengakui bahwa mungkin dirinya memang telah kehilangan kewarasan, tapi dia tambahkan, Black justru yang tidak memahami apa yang sedang terjadi. Zamasu menjelaskan bahwa Black telah menjadi lambang kehancuran dan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia merasa bahwa takdir mereka telah terikat menjadi satu, dan bahwa keduanya sekarang menuju kehancuran yang sama. Meskipun demikian, Zamasu mengungkapkan bahwa dia telah menerima takdirnya sendiri. Bahkan lebih dari itu, dia juga telah menerima takdir yang menanti Black. Dengan senyuman tipis, dia mengatakan bahwa bagian terbaik dari semuanya adalah Black, bahkan tidak menyadari apa yang selama ini telah dia persiapkan. Sambil mencengkram pakaian Black, Zamasu menjelaskan bahwa semua ini sebenarnya merupakan keinginan Black sendiri. Black ingin dirinya menjadi Kai Agung yang terhubung dengan seorang dewa penghancur palsu, dan kini keinginan itu akhirnya menjadi kenyataan. Namun Zamasu tegaskan, Black seharusnya berhati-hati terhadap apa yang diinginkannya, karena keinginan itu kini akan menghantuinya. Mendengar semua itu, Black langsung menyadari kebenarannya. Dia terkejut mengetahui bahwa Zamasu telah memahami semuanya sejak awal, dan selama ini hanya menunggu saat yang tepat. Tubuh Black mulai bergetar hebat dan berubah secara tidak normal. Dia tidak mengerti mengapa Zamasu rela membuang hidupnya sendiri ketika sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebagai balasan, Zamasu menjelaskan bahwa dia lebih memilih mati dengan mengetahui siapa dirinya dan apa yang dia perjuangkan daripada hidup dalam kesombongan dan kehilangan jati dirinya demi menjadi sesuatu yang tidak pernah ditakdirkan untuk terjadi. Karena inilah jalan yang dipilih Black, maka menurut Zamasu sangatlah puitis bahwa Black akhirnya mencapai ujung dari jalan tersebut. Saat tubuh Zamasu mulai memudar tertiup angin, Goku Black memegangi dadanya dan mundur perlahan. Dia akhirnya memahami apa yang telah terjadi. Dengan menghancurkan dirinya sendiri setelah menghubungkan kehidupannya dengan Black, Zamasu telah memastikan bahwa Black juga akan merasakan dampak yang sama. Black mengutuk Zamasu karena menyadari bahwa penghancuran diri tersebut secara langsung melukainya. Dia tidak percaya bahwa dirinya bisa melewatkan kemungkinan seperti itu. Pada saat itulah Karoli mulai mengumpulkan energi untuk sebuah Kamehameha raksasa. Dia menyatakan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya Goku Black menunjukkan wajahnya di hadapan mereka. Dalam pikirannya, Black langsung menyadari bahwa inilah yang selama ini ditunggu oleh semua lawannya. Mereka ingin menggabungkan seluruh serangan menjadi satu, terutama sekarang ketika dirinya berada pada titik terlemah. Dia sadar bahwa dirinya harus segera menemukan cara untuk melarikan diri. Piccolo segera mengambil alih dan memerintahkan semua orang untuk memusatkan seluruh kekuatan mereka. Dia menegaskan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus memastikan Goku Black dimusnahkan dengan serangan gabungan yang dilepaskan menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki sebagai satu kesatuan. Namun, pada saat yang sama, Goku Black dengan cepat berusaha melarikan diri. Dia melesat menembus atmosfer dan terbang menuju orbit. Dalam benaknya, dia menolak membiarkan momen ini direnggut darinya setelah semua yang telah dia lakukan untuk memastikan tempatnya di multiverse. Saat itulah Piccolo akhirnya melihat kesempatan yang mereka tunggu. Dia segera memberi aba-aba kepada semua orang untuk menyerang. Karoli pun melepaskan serangannya ke langit sambil menegaskan bahwa mimpi buruk Goku Black akan berakhir di sini dan saat ini juga. Melihat serangan gabungan yang melaju ke arahnya, Black langsung menyadari bahwa dia mungkin tidak akan mampu menghindarinya. Dia mengutuk lawan-lawannya karena telah memaksanya ke dalam situasi tersebut. Dia tambahkan pilihannya kini sangat terbatas dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah menghadapi serangan itu secara langsung apapun harga yang harus dibayar. Black menolak menerima kekalahan. Dia merasa sudah terlalu lama menyaksikan para mortal menghina apa yang dia sebut sebagai keadilan sejati. Dalam keyakinannya, mereka tidak akan pernah mampu mengalahkannya karena pada akhirnya merekalah yang akan binasa sementara dirinya akan hidup selamanya.
Dengan teriakan penuh amarah, Black menyalakan seluruh sisa kekuatannya. Dia menegaskan bahwa tidak peduli apakah para lawannya bersatu atau bertarung sendirian, keinginannya untuk memerintah tidak akan pernah hancur. Dia tidak akan membiarkan para mortal terus memburunya seperti sebelumnya. Black tegaskan mereka tidak akan pernah mendapatkan kehormatan untuk mengalahkannya seperti yang pernah mereka lakukan. Dia tetap menganggap dirinya sebagai Goku Black, dewa hidup terakhir dan satu-satunya dewa sejati yang pernah menghiasi dataran multiverse. Dengan keyakinan itu, Black merentangkan kedua tangannya dan berusaha menghentikan ledakan gabungan yang meluncur ke arahnya. Akan tetapi, tepat pada saat itu pula, dia mulai menyadari kenyataan yang tidak ingin dia terima. Tidak ada lagi kemampuan yang tersisa dalam dirinya untuk menghentikan serangan tersebut. Ledakan itu begitu kuat untuk didorong kembali. Meski begitu, Black masih menolak menyerah. Dia bersumpah akan terus membalas dendam sampai akhir, bahkan jika itu menjadi tindakan terakhir yang dia lakukan. Dia tidak mau membiarkan para mortal kembali menghalangi jalannya. Namun, ketika dia terus memaksakan diri, sesuatu yang lebih buruk mulai terjadi. Black merasakan kekuatannya menghilang dengan cepat. Tubuhnya tidak lagi mampu mempertahankan energi yang selama ini menopang wujud terkuatnya. Sedikit demi sedikit, dia mulai memudar dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tak lama kemudian, wujud Makausin yang selama ini dia gunakan mulai runtuh. Tubuhnya jatuh kembali ke bentuk Super Saiyan Rose 3. Setelah itu, kekuatannya terus menurun hingga akhirnya dia kembali ke bentuk Super Saiyan Rose biasa. Saat menyadari perubahan itu, Black mulai panik. Dia merasakan kekuatannya terus menurun setiap detik yang berlalu. Serangan gabungan di hadapannya terlalu kuat untuk dihentikan seorang diri. Dia tidak mampu lagi mendorongnya kembali, tidak mampu menahannya, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia menolak menerima kenyataan tersebut. Dalam benaknya, dia terus mengulang bahwa dirinya tidak boleh membiarkan mereka menang. Sementara itu, Angel Kusu mengamati keadaan Black dan akhirnya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kusu beritahukan setelah Zamasu masa depan memutuskan hubungan hidup yang menghubungkannya dengan Goku Black melalui penghancuran dirinya sendiri, Black kini mulai merasakan seluruh dampak dari pemisahan tersebut. Akibatnya, kekuatan yang sebelumnya dia miliki mulai runtuh dan dia terjatuh dari tingkat kekuatan tertingginya kembali ke tingkat dasarnya. Menyadari apa yang sedang terjadi, Kusu segera berteriak kepada para pejuang lain. Dia memberitahu mereka bahwa inilah kesempatan yang selama ini mereka tunggu. Kusu berpikir Goku Black telah jatuh dari kejayaannya dan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Kusu menegaskan bahwa jika ada momen bagi mereka untuk meraih kemenangan dan mengakhiri mimpi buruk bersama Goku Black untuk selamanya, maka momen itulah saatnya sekarang. Karena sekarang menurutnya Goku Black sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Karena kini telah terbukti bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk menjatuhkan Goku Black untuk selamanya, Ultra Ego Vegeta Orange Piccolo, Beast Gohan, dan Legendary Super Saiyan Karoli ditunjukkan mulai mengumpulkan energi mereka secara kolektif. Vegeta menyatakan bahwa inilah kesempatan mereka dan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya untuk selamanya. Beast Gohan menambahkan bahwa serangan ini ditunjukkan untuk membalas setiap bentuk kehidupan yang telah direnggut oleh Goku Black dan bahwa sekarang atau tidak sama sekali. Piccolo kemudian menyerukan kepada semuanya untuk menyerang bersama dengan kekuatan penuh, sementara Karoli ikut meraung saat mereka semua melesat maju. Setelah berhasil menyusul Goku Black sepenuhnya, mereka melepaskan ledakan energi gabungan yang langsung menembus tubuhnya. Saat itulah Goku Black mulai mengenang seluruh perjalanannya dan tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Dia mempertanyakan bagaimana semua ini bisa berakhir seperti ini setelah semua yang telah dia dedikasikan untuk memastikan hasil yang berbeda. Dia tidak mengerti bagaimana dirinya yang menganggap dirinya memiliki kekuatan seorang dewa sejati bisa jatuh karena upaya kolektif para mortal. Dia juga menyadari bahwa dirinya telah terlalu buta untuk melihat bahwa mereka akan kembali menggunakan fusion. Black kemudian merenungkan bahwa seluruh usahanya, seluruh ambisinya, dan semua yang telah dia dedikasikan selama ini kini telah dihancurkan. Black berpikir seandainya dia tetap menggunakan pendekatan dingin dan kejam yang dulu dia miliki, maka tidak ada satupun dari semua ini yang akan pernah terjadi. Namun, dia justru membiarkan sensasi pertarungan mengendalikan tindakannya.
Saat itulah dia menyadari sesuatu yang belum pernah dia pahami sebelumnya. Goku Black tidak pernah membayangkan bahwa versi Zamasu masa depan akan menjadi arsitek utama kehancurannya. Dia mempertanyakan bagaimana dirinya bisa berbalik melawan dirinya sendiri seperti ini. Pada saat yang sama, kata-kata Goas terus bergema di dalam pikirannya, mengingatkannya pada jalan yang telah dia tinggalkan demi mengikuti jalan yang dipilihnya sekarang. Dari situlah dia akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya sendiri adalah musuh terbesarnya. Dengan kemarahan yang tersisa, Goku Black mengutuk Zamasu, para dewa yang dianggapnya lemah, dan para mortal yang dibencinya. Meski demikian, dia tetap bersikeras, berkeinginan dan visinya akan terus hidup selamanya. Setelah kata-kata terakhir itu, kehidupannya akhirnya berakhir. Sementara itu, para Z-Factor mulai menenangkan diri dan mengatur napas mereka. Dengan tetap menjaga ketenangan, mereka akhirnya sampai pada kesadaran bahwa mimpi buruk bernama Goku Black benar-benar telah berakhir. Kemudian Kusu menyampaikan pada Goas bahwa semua usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Dengan aura Ki dan tanda kehidupan Goku Black yang kini telah hilang sepenuhnya, mereka akhirnya bisa mengatakan bahwa teror yang diciptakan oleh mantan Kaioshin itu telah dihancurkan. Kusu juga memuji persatuan dan kerjasama luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para petarung Universe ke-7. Karoli kemudian menatap ke langit dan menyampaikan bahwa Goku Black beruntung karena batasan Potara telah mencegah mereka menggunakan kekuatan sejati mereka sepenuhnya. Dia berharap kekalahan itu menjadi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Goku Black. Karoli juga berharap musuhnya itu tetap mati kali ini. Saat para Z-Factor mulai turun karena kelelahan, keadaan mereka menunjukkan betapa besar pengorbanan yang telah mereka berikan demi memastikan kehancuran Goku Black. Gohan mengungkapkan rasa syukurnya karena semuanya akhirnya berakhir. Dia merasa tubuhnya seperti terbuat dari jelly dan kemudian menanyakan keadaan teman-temannya. Piccolo mengakui bahwa dirinya hampir runtuh karena kelelahan, tapi dia tidak bisa merasa lebih bahagia karena semua kekacauan itu akhirnya berada di belakang mereka dan Goku Black kini telah pergi untuk selamanya. Ketika ditanya mengenai keadaannya, Vegeta hanya mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta sedikit waktu untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, Goku dan Broly mulai terpisah karena waktu fusion mereka akhirnya habis. Melihat hal itu, Kusu menjelaskan bahwa kedua Saiyan tersebut telah menghabiskan seluruh kekuatan yang mereka miliki tepat pada waktunya, sehingga fusion mereka berakhir setelah kemenangan diraih. Menurutnya, pada akhirnya semuanya memang berjalan menuju hasil yang lebih baik. Dia juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Goas kini aman. Kemudian Goas menghela napas lega dan mengungkapkan bahwa kegilaan itu akhirnya berakhir. Dia berharap semua peristiwa tersebut tidak pernah terjadi dan tidak berkembang seperti yang terjadi sekarang. Namun, dia tetap bersyukur karena mereka berhasil menang berkat pengorbanan Zamasu. Meski demikian, dia juga berharap kemenangan tersebut tidak harus dibayar dengan hilangnya nyawa Zamasu yang telah mengorbankan dirinya demi menghentikan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Saat Gohan sedang mengenang pengorbanan Zamasu alternatif, Beerus dan Whis tiba-tiba muncul. Beerus segera mempertanyakan ledakan energi besar yang baru saja dia rasakan dan bertanya apakah para Kaioshin kembali membawa masalah ke alam semestanya. Goasu segera meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka memang menghadapi sedikit masalah. Lalu dia menceritakan bahwa Goku Black telah dihidupkan kembali dan memutuskan untuk kembali menyerang semesta ke-7. Beerus langsung mengenali nama itu sebagai Kaioshin yang pernah mencuri tubuh Goku. Dia menyimpulkan bahwa Goku Black kemungkinan besar datang untuk membalas dendam. Kemudian Beerus bertanya bagaimana dia bisa hidup kembali dan yang lebih penting lagi di mana keberadaannya sekarang. Goasu menjelaskan bahwa Goku Black telah dihancurkan. Namun untuk memperbaiki seluruh situasi yang telah terjadi, mereka harus berbicara dengan Daishinkan agar semua kerusakan yang disebabkan oleh Goku Black dapat dikembalikan seperti semula. Dia juga menjelaskan bahwa hal tersebut terutama diperlukan setelah kehancuran yang menimpa Rumshi serta berbagai konsekuensi lain yang ditinggalkan oleh Goku Black. Mendengar penjelasan itu, Beerus langsung terkejut. Dia tidak percaya bahwa mereka telah melibatkan Daishinkan dalam masalah tersebut. Dia bahkan lebih terkejut setelah mengetahui bahwa Goku Black sempat menjadi pemegang sementara Dewa Kehancuran. Kemudian Beerus mempertanyakan di mana dirinya berada selama seluruh kejadian itu berlangsung. Kusu dan Whis lalu menjelaskan bahwa lebih baik mereka segera menyelesaikan semuanya sebelum Zeno mengetahui apa yang telah terjadi.
Mereka katakan tindakan paling aman adalah segera menemui Daishinkan dan memperbaiki seluruh kesalahan yang ditinggalkan oleh Goku Black. Whis pun menyatakan persetujuannya dan menyarankan agar mereka segera membereskan semuanya. Beberapa waktu kemudian, cerita berpindah ke Universe 10. Di sana, Ghost tampak duduk sendirian di mejanya sambil mengenang seluruh peristiwa yang telah terjadi. Dia mengakui bahwa tidak seorang pun menduga Goku Black akan kembali secara tiba-tiba. Namun sekarang, setelah Goku Black benar-benar menghilang untuk selamanya, dia merasa lega karena segala sesuatu akhirnya kembali ke tempat yang semestinya. Gowasu juga mengenang bagaimana Kusu telah berbicara dengan Daishinkan dan bagaimana Lord Rumsi akhirnya dihidupkan kembali serta dikembalikan ke posisinya semula atas izin Daishinkan. Dia merasa sangat bahagia karena semua kekacauan itu akhirnya berakhir. Kemudian dia memberikan pujian kepada para Z-Vector yang dia pikir mungkin merupakan kelompok petarung terkuat di seluruh multiverse. Selain itu, dia merasa bangga karena Zamasu telah membantu mereka. Goas berpikir meskipun Zamasu yang mereka hadapi sebelumnya telah tersesat begitu jauh, melihat versi lain dari Zamasu berubah dan membantu mereka telah membuka matanya terhadap banyak kebenaran. Dia pun mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan Zamasu. Sementara itu, Goku, Broly, dan Vegeta tampak sedang makan di planet Virus. Kemudian Goku bertanya pada Vegeta apakah dia pernah membayangkan bahwa Goku Black akan kembali dengan kekuatan baru seperti yang mereka hadapi tadi. Goku berpikir jika bukan karena Potara dan jika Broly tidak berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, maka tidak ada yang tahu apa yang bakalan terjadi. Dia bahkan merasa bahwa tanpa fusion, mereka mungkin tidak akan mampu menang. Vegeta membalas bahwa tidak ada seorang pun mengira Goku Black akan kembali. Namun dia tetap yakin bahwa mereka akan menemukan cara untuk menghancurkan makhluk itu, bahkan tanpa fusion tersebut. Dia juga menegaskan agar Goku tidak begitu membesar-besarkan peran fusionnya. Goku mengakui bahwa dirinya dan Broly memang menahan sebagian besar kekuatan mereka selama pertarungan. Dia merasa bahwa mereka harus menemukan Potara yang lebih kuat di masa depan. Meski begitu, dia tetap berpendapat bahwa mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan Goku Black tanpa fusion tersebut. Ketika Vegeta mempertanyakan pernyataan itu, Goku menjelaskan bahwa fusion bersama Broly terasa jauh lebih mudah dan jauh lebih nyaman dibandingkan saat dirinya bergabung dengan Vegeta. Goku berpikir hal itu mungkin disebabkan oleh sejarah panjang yang dia miliki bersama Vegeta. Dia juga merasa bahwa dirinya tidak harus berdebat dengan Broly saat mereka menyatu. Meski demikian, Goku tetap mengakui bahwa fusion Potara antara dirinya dan Vegeta kemungkinan masih lebih kuat daripada fusion bersama Broly. Mendengar hal itu, Vegeta langsung kesal dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia mempertanyakan apa yang membuat Goku begitu yakin bahwa fusion bersama Broly lebih cocok dibandingkan fusion mereka berdua. Goku kembali menjelaskan bahwa dirinya dan Broly tidak saling bertentangan sehingga penggunaan kekuatan terasa jauh lebih mudah. Penjelasan itu justru membuat Vegeta semakin kesal. Dia berdiri dan menyatakan bahwa dirinya sudah muak dengan Goku. Kemudian Vegeta menantang Goku untuk menyelesaikan perdebatan mereka saat itu juga dan menyuruhnya segera menghabiskan makanannya agar mereka bisa bertarung. Melihat tingkah keduanya, Whis hanya tertawa dan berkomentar bahwa mereka tampaknya bergaul dengan cukup baik menurut cara mereka sendiri. Dia berpikir keduanya sudah siap untuk pertarungan berikutnya. Virus justru menunjukkan reaksi yang berlawanan. Dia mengeluhkan bahwa dirinya sudah hampir tidak sanggup lagi menahan tingkah perasaan di planetnya. Virus memperingatkan Whis agar segera menjauhkan mereka dari planet biru sejauh mungkin. Dia bahkan mengancam bahwa jika mereka mulai bertarung di sini lagi, maka dirinya tidak akan punya pilihan selain turun tangan sendiri dan menghentikan semuanya. Dengan demikian, kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan Goku Black chapter ke-22 pun akhirnya berakhir. Dengan begini seluruh cerita akhirnya telah tamat. Cerita anime, ceritanya anime masa kini.